Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran matematika kelas 7 untuk semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Materi pembelajaran pada semester genap ini ada 5 bab. Yang pertama adalah materi perbandingan dan skala, yang kedua adalah aritmatika, yang ketiga garis dan sudut, yang keempat segi 4 dan segitiga, dan yang terakhir adalah penyajian data. Yang pertama yang akan kita bahas adalah perbandingan dan skala. Yang pertama adalah kita akan mengenal tentang apa itu perbandingan. Perbandingan disebut juga dengan rasio, dikatakan sebagai perbedaan atau selisih antara dua hal atau besaran, dua hal atau lebih dengan mengikuti pola kesamaan tertentu. Adapun bagaimana cara menuliskan perbandingan? Misalkan ada perbandingan antara A dan B dengan B tidak sama dengan 0, maka dapat ditulis dengan yang pertama A.2B, yang kedua penulisan seperti bentuk pecahan yaitu A per B. Dari kedua bentuk tulisan ini cara pembacaannya adalah sama, yaitu A berbanding dengan B. Ada hal yang harus kalian ingat untuk perbandingan, yaitu penulisan perbandingan itu harus dalam bentuk paling sederhana. Jadi di sini nanti materi tentang penyederhanaan pecahan itu kita gunakan di sini. Materi ini pernah kita bahas pada bab 1 di semester 1 kemarin. Perbandingan yang kita akan bahas di sini yaitu perbandingan tentang dua besaran dengan satuan sama. Contohnya adalah Denny mempunyai uang 24.000 sedangkan Anwar mempunyai uang 30.000 rupiah. Tentukan perbandingan uang Denny dan Anwar. Yang kedua, tentukan perbandingan uang Anwar dan Denny. Dari sini kita bisa menjawab. Dari atas itu kita sudah tahu bahwa satuan dari yang kita ketahui itu adalah sama, satuannya adalah rupiah. Sehingga karena satuannya sudah sama, maka untuk menghitung perbandingan langsung saja kita tulis. Yang pertama boleh dengan bentuk pecahan atau boleh dengan menggunakan tanda titik dua. Misalkan dengan menggunakan bentuk pecahan, maka di sini uang Denny dibagi dengan uang Anwar itu sama dengan 24.000 per 30.000. Kita sederhanakan dibagi dengan 1000 sehingga diperoleh 24 per 30. Dari sini masih kita bisa sederhanakan lagi. Ingat bahwa penulisan perbandingan itu harus dalam bentuk paling sederhana, sehingga yang tadinya bentuknya 24 per 30 masih bisa kita sederhanakan lagi, kita bagi 6. Setelah kita bagi 6 diperoleh perbandingan uang Denny dan uang Anwar itu adalah 4:4/5. Bentuk 4/5 ini kita sudah nggak bisa sederhanakan lagi, sehingga dari sini kita bisa simpulkan perbandingan uang Denny dan uang Anwar adalah 4/5 atau bisa ditulis juga dengan 4.25. Yang kedua, perbandingan uang Anwar dan uang Denny kita tinggal balik saja, yaitu 5/4 atau ditulis 5.24. Ingat, perbandingan itu jawabannya harus sesuai dengan pertanyaan.
Untuk pertanyaan A yang ditanyakan perbandingan uang Denny dan Anwar, sehingga Denny harus didahulukan daripada Anwar. Tetapi pada pertanyaan yang B itu perbandingan uang Anwar dan uang Denny, sehingga Anwar harus didahulukan daripada Denny. Apabila kalian pertanyaannya uang Denny dan Anwar tetapi kalian menjawab 5:4, maka itu jawabannya salah. Jadi hati-hati pada materi perbandingan. Jadi siapa dengan siapa yang kita bandingkan harus teliti dengan jawaban yang kita berikan. Oke, contoh selanjutnya masih tentang perbandingan dua besaran dengan satuan sama. Contohnya, berat badan Sinta 30 kilo sedangkan berat badan Dina 36 kilo. Tentukan perbandingan berat badan Dina dan Sinta. Jadi dari sini kita bisa jawab bahwa satuan yang digunakan di sini sudah sama, yaitu Sinta 30 kilo, Dina 36 kilo, sehingga satuannya sudah sama. Apabila satuannya sudah sama, maka kita tinggal membandingkan saja. Jadi berat badan Sinta kita bandingkan dengan berat badan Dina, yaitu 30/36. Kita sederhanakan, kita bagi 2, diperoleh nilai 15/18. Masih bisa disederhanakan lagi, kita bagi 3, sehingga berat badan Sinta dibanding berat badan Dina diperoleh 5/6. Setelah kita memperoleh nilai bentuk paling sederhana, kita kembalikan lagi ke pertanyaan tadi. Perbandingan siapa yang ditanyakan, yaitu perbandingan berat badan Dina dan Sinta. Sementara dalam menjawab tadi kita itu membandingkan berat badan Sinta dibanding berat badan Dina, sehingga dari sini harus teliti. Jadi berat badan Dina dan berat badan Sinta itu adalah 6/5, bukan 5/6 seperti cara memperoleh jawaban tadi, karena yang ditanyakan berbeda. Yang ditanyakan adalah Dina dulu, bukan Sinta dulu, sehingga Dina harus didahulukan, yaitu 6/5. Jadi berat badan Dina dibanding Sinta itu 6/5. Perbandingan berikutnya adalah perbandingan dua besaran dengan satuan berbeda. Ada satu hal yang perlu diperhatikan apabila kita akan membandingkan sedangkan besarannya atau satuannya belum sama, maka satuan harus disamakan dulu. Contoh, Elena membeli 250 ons beras, sedangkan Vina membeli 20 kg beras. Tentukan perbandingan banyak beras yang dibeli Elena dan Vina. Dan yang kedua, tentukan perbandingan banyak beras yang dibeli Vina dan Elena. Jawab. Ingat, dari sini soal itu diketahui bahwa Elena membeli 250 ons, sedangkan Vina membeli 20 kilo. Otomatis satuannya berbeda, yang 1 ons, yang 1 kilo. Bagaimana cara menjawabnya? Karena satuannya harus disamakan, silahkan kalian pilih mau dijadikan ons semua atau dijadikan kilo semua. Di sini saya akan coba dengan satuan ons, sehingga yang harus dirubah itu adalah banyak beras yang dibeli oleh Vina. Elena sudah ons, Vina 20 kilo. Karena 1 kilo itu 10 ons, sehingga 20 kilo itu sama dengan 200 ons. Karena sekarang satuannya sudah sama, maka untuk membandingkan berat beras yang dibeli oleh mereka berdua sama dengan cara tadi membandingkan dua besaran dengan satuan yang sama. Sehingga langsung saja
beras Elena dibanding dengan berat beras Vina, berarti 250 per 200. Kita sederhanakan dibagi dengan 10 sehingga diperoleh 25 per 20. Masih bisa disederhanakan lagi, kita bagi 5 sehingga berat beras Elena dibagi beras Vina itu sama dengan 5 banding 4. Dari sini kita bisa simpulkan ciri perbandingan beras Elena dan Vina adalah 5 per 4 atau ditulis dengan 5.24. Dan jawaban yang kedua, perbandingan berat beras Vina dan Elena berarti 4 banding 5 atau 4 per 5 bisa ditulis dengan 4.25. Jadi apa bedanya perbandingan dua besaran sama dengan beda? Kalau satuannya sudah sama, maka kita tinggal membandingkan saja. Apabila bilangan itu bisa disederhanakan, maka kalian harus menyederhanakan sampai bentuk paling sederhana. Kenapa? Karena kalau nanti ketemu soal pilihan ganda berkaitan dengan perbandingan, maka jawaban yang disediakan di soal itu selalu dalam bentuk paling sederhana. Sedangkan kalau kita menemui soal dengan dua besaran dengan satuan beda, maka samakan dulu satuannya. Terserah. Jadi misalkan di contoh ini ada satuan on, ada satuan kilo. Boleh kalian rubah jadi on semua, boleh kalian rubah menjadi kilogram semua. Jadi nanti hasil akhirnya akan tetap menemukan bilangan perbandingan yang sama. Jadi tidak hanya kita bisa menghitung perbandingannya saja karena kita masih mengaitkan dengan materi di semester 1, sehingga cara menyederhanakan bentuk pecahan harus kalian ingat, kalian pelajari lagi ya. Jadi harus teliti. Kemudian satu hal lagi yang harus diperhatikan pada saat menjawab perbandingan, soal dari perbandingan, perhatikan soal yang ditanyakan, perbandingan siapa dengan siapa. Jadi jangan sampai jawabannya terbalik. Hati-hati, sekali lagi di soal pilihan ganda itu selalu menyediakan bentuk jawaban paling sederhana dan sekaligus ada jawaban yang mengecoh. Artinya apa? Jawaban itu menyediakan bentuk misalkan A dibanding dengan B dan juga menyediakan jawaban B dibanding dengan A. Jadi harus teliti. Oke, saya kira cukup sekian materi kita hari ini tentang mengenal perbandingan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.